Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku netizen yang saya hormati, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan Ramadan yang ketiga ini, Allah masih kuatkan dalam menjalani ibadah puasa. Insya Allah puasa kita pada hari ini bisa sampai kepada waktu berbuka, tidak ada halangan. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini mendapatkan nilai ibadah dan kualitas yang baik. Insya Allah mudah-mudahan seperti itu. Saudara-saudaraku sekalian netizen yang saya hormati, selamat melaksanakan sholat subuh. Yang belum melaksanakan sholat subuh, insya Allah menjadi sholat subuh yang terbaik. Dan saudara-saudaraku sekalian, selamat berolahraga pagi. Insya Allah mudah-mudahan olahraga pagi yang kita lakukan bisa menambah kebugaran kita. Ya, karena apa? Dalam menjalani ibadah puasa juga harus perlu bugar. Karena kekuatan dalam menjalani ibadah puasa ini sangat penting. Kekuatan tersebut harus diiringi dengan jasmani yang sehat. Jiwa yang sehat harus diiringi dengan jasmani yang sehat. Itulah sebetulnya makna puasa tersebut. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya cuma ingin ngobrol santai saja kepada kita semua. Tapi insya Allah obrolan saya pada kesempatan pagi hari ini bisa membuat sebuah edukasi pada kita semua. Karena apa? Hal-hal yang dilakukan di bulan Ramadan ini, hal yang baik tentunya pasti mempunyai nilai ibadah. Sedangkan tidur saja itu mempunyai nilai ibadah. Kalau toh tidur kita itu adalah tidur menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya seorang muslim itu adalah menyerahkan sepenuhnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang lainnya. Kalaulah misalnya seorang muslim itu tidak menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dikatakan dia tidak seorang muslim yang sejati. Saudara-saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani ibadah puasa ini ada beberapa hal yang unik begitu. Apa hal yang uniknya? Pertama, dalam menjalankan ibadah puasa itu dijalani dengan keluarga tentunya, ya kan? Menjalani ibadah puasa dengan keluarga ini sangatlah asyik, sangatlah dirindukan oleh umat muslim. Karena apabila kita melihat keluarga kita sedang melaksanakan ibadah puasa dengan kita, maka yang terjalin dalam diri kita itu adalah sebuah motivasi untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa kita itu. Tapi kalaulah seandainya ibadah puasa yang kita lakukan bersama keluarga, namun ada anggota keluarga kita yang masih jauh, rantau di luar daerah dan segala macamnya, ingin rasanya dia pulang waktu lebaran, tetapi itu tidak menyurutkan niat kita untuk bergembira menyambut bulan Ramadan. Karena menjalankan ibadah puasa ini hal-hal yang banyak sekali terjadi dalam kehidupan psikologis kita. Kita menjalani puasa bersama keluarga sangatlah indah sekali tentunya. Karena biasanya budayanya di puasa pertama Ramadan pasti kita balik ke kampung, apalagi yang kampungnya dekat.
walaupun dia misalnya rumah di kisaran lah dikatakan, lalu kampungnya di Air Batu, ya kan, dia kerja di Air Batu, lalu dia pulang ke kisaran lagi untuk puasa pertama, menjalankan apa? Menjalankan ibadah puasa pertama dengan ayah, ibu, dan segala macamnya, lalu berbuka bersama. Itu adalah salah satu hal yang indah tentunya. Namun oleh karena itu, ada juga menjalani ibadah puasa ini dengan sendirian. Puasa ini bisa dijalani dengan keluarga, puasa ini bisa juga dijalani dengan sendirian. Kenapa? Apalagi sekarang ini masa pandemi COVID-19. Tahun semalam di 2020 1441 Hijriah, menjalankan ibadah puasa dengan sendirian di rantau orang misalnya, tidak boleh pulang ke kampung, tidak boleh mudik. Ini tidak dianjurkan juga untuk mudik. Tapi tidak menyurutkan ibadah puasa kita juga. Tidak mengurangi motivasi kita untuk menambah nilai-nilai puasa itu. Namun, hal-hal yang unik yang dijalani dalam menjalani puasa sendirian, ya sahur sendirian, ya kan, makan sahur sendirian, masak juga sendirian, kan, pergi bekerja, baru berjumpa dengan teman, habis itu ya mencari apa namanya, makanan untuk dikonsumsi ya sendirian begitu, melaksanakan sholat, habis itu pulang ke rumah ya sendirian juga gitu. Kenapa? Namanya kita dirantau orang. Namun dalam hal ini juga bisa dikatakan kerinduan kita kepada keluarga ya pastilah ada. Kerinduan melaksanakan ibadah puasa bersama keluarga ya pastilah ada. Cuman tidak menyurutkan juga. Kenapa? Menjalankan ibadah puasa itu bukan mesti harus ada teman. Ya, kenapa? Karena menjalankan ibadah puasa ini niat tulus ikhlas dalam diri kita. Bukan puasa yang kita jalani itu hanya ikut-ikutan saja gitu loh. Orang lain berpuasa, kita ikut berpuasa karena alasan malu dan segala macam. Namun niat puasa dalam diri kita itu memang betul-betul mempunyai salah satu hal yang mampu mendidik. Nah, kenapa? Momen Ramadan ini adalah momen pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan jasmani dalam diri kita. Walaupun kita misalnya tidak bisa pulang kampung, seperti yang saya katakan tadi, tapi ibadah puasa yang kita lakukan itu tidak menyurutkan niat kita untuk melaksanakan ibadah puasa dengan kualitas yang sebenar-benarnya. Ya kan? Hal yang unik lagi dalam menjalankan ibadah puasa ini, yang pertama tadi puasa bersama keluarga, yang kedua puasa yang dijalani sendirian. Yang ketiga, menjalani ibadah puasa ini dengan penuh godaan, pastilah ya. Menjalankan ibadah puasa ini dengan penuh godaan. Karena apa? Yang dikatakan puasa ini pasti ujian. Untuk apa? Untuk mencari level takwa. La'allakum tattaqun. Oleh karena itu, ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita ini di bulan suci Ramadan kadang-kadang tidak terduga. Kenapa tidak terduga? Terkadang kalau kita pikir-pikir ya kan, kita telat makan saja sekitar jam 12 siang misalnya sebelum zuhur, kita jadwalnya makan siang, perut sudah bunyi-bunyi ya kan, apalagi cacing pun sudah minta makanan gitu. Namun kita bisa tahan jam 1, jam 2, jam 3 baru makan siang, apalagi dituntut oleh pekerjaan gitu loh. Tetapi di waktu Ramadan ini terkadang melihat melihat makanan lewat sedikit saja sudah ser. Nah, itulah namanya ujian tadi gitu loh. Dan ujian-ujian itu bisa nggak kita lewati itu. Itulah yang dinamakan ujian. Menguji kita dari hawa nafsu. Nafsu apa? Nafsu. Yang pastinya nafsu yang real-real saja. Apa contohnya? Melahar, lapar, dan dahaga gitu loh. Terkadang kita bekerja saja sampai lupa minum. Tetapi sewaktu menjalankan ibadah puasa Ramadan, minum
Kita lihat misalnya orang yang tidak melaksanakan ibadah puasa, katakan sajalah teman kita yang non muslim misalnya, ya kan, tidak melaksanakan ibadah puasa lalu minum di hadapan kita, pasti kita merasa ini orang nggak hormatin betul nih. Tapi tidak seperti itu. Orang yang berpuasa itu tidak seperti itu. Orang yang berpuasa itu menjalankan aktivitas puasanya dengan kesadaran dirinya. Kalau itu yang terjadi, beragama ini pasti tuntas. Kenapa? Melaksanakan sholat saja misalnya. Melaksanakan sholat kalau memang dalam kesadaran dalam dirinya, tidak harus dipaksa dengan keadaan apapun, pasti kita melaksanakan ibadah sholat itu memang betul-betul ada niat yang tulus dalam diri kita. Sama juga seperti berpuasa yang saya katakan tadi. Apapun godaannya, apapun yang terjadi, misalnya kita lihat ada hal-hal yang mampu membatalkan puasa itu, tidak akan mungkin kita tergoda. Karena apa? Kualitas iman kita telah teruji dan memang betul-betul kita melaksanakan ibadah puasa itu memang tulus niat ikhlas kita. Gitu loh. Netizen yang saya hormati, pelajaran yang kita dapat dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, bahwasanya melaksanakan ibadah puasa itu tidak sembarangan. Gitu. Kadang-kadang orang Ramadan tiba bergembira. Apa maksud kegembiraan itu gitu? Apa sebetulnya maksud kegembiraan itu? Kegembiraan apakah yang dimaksud? Kadang-kadang orang gembira. Gembira kenapa? Ada keuntungan di balik itu. Apa contohnya? Misalnya ditanyalah seorang bapak-bapak lah misalnya kan. Bapak gembira dengan puasa Ramadan. Bergembira. Pasti gembira. Kenapa? Karena di puasa Ramadan itu saya bisa jualan takjil, ya kan? Bisa jualan bukaan. Dan itu bisa menambah omset saya gitu. Itulah kadang-kadang yang bisa merusak nilai-nilai itu. Ya, itu yang dikatakan bisa merusak nilai-nilai itu. Dan itulah yang terkadang mampu membuat puasa itu tidak bernilai sedikit pun. Maka saya katakan bulan Ramadan harus ada berbekas dalam diri kita. Karena misalnya kita belajar formal kuliah lah misal. Dari mulai semester 1 sampai semester 8, KKN, wisuda, pasti ada ilmu-ilmu yang didapatkan. Ya. Karena itulah sebetulnya tujuan belajar. Dari tidak bisa menjadi bisa. Dan tujuan Ramadan itu juga bisa dikatakan seperti itu. Dari mulai tidak mampu sampai mampu. Tidak mampu apa? Tidak mampu lah misalnya kita melaksanakan ibadah itu dengan mempunyai nilai yang didapatkan setelah Ramadan akan pergi meninggalkan kita, sampai bisa kita mendapatkan nilai yang sangat penting, pelajaran yang sangat penting dari Ramadan yang telah kita laksanakan sebulan penuh. Oke, netizen yang saya hormati, mohon maaf atas segala kekurangan dalam ngobrol ini ya. Mudah-mudahan bisa menjadi edukasi bagi kita semua. Insya Allah mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan bisa menjadi sebuah sharing bagi kita semua. Kembali lagi, sama-sama kita mengingatkan, niatkan lurus dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan niat lurus kita dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini bisa mencapai predikat la'allakum tattaqun, dan nantinya apabila hari raya Idul Fitri di masjid dan musola berkumandang takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita melaksanakan kemenangan. Dan menang itulah sebetulnya tujuan dari melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.